Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Septian, warga desa masyarakat Desa Payaperupu, Kecamatan Tanjung Pura. Hari ini tepat pada tanggal 8 Juni 2022 akan diadakannya visi dan misi calon kepala desa Desa Payaperupu Kecamatan Tanjung Pura periode 2022 sampai 2028. Berhubung calon kandidat tersebut ada 5 orang ya. Jadi pada hari ini akan disampaikan visi dan misi serta program-program mereka ya. Nanti akan dilaksanakan pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, berlokasi di kantor Desa Payaperupu. Jadi video ini saya suguhkan sebagai media informasi untuk kita, khususnya warga masyarakat Desa Payaperupu. Mereka yang menyampaikan, kita yang menilai. Oke, langsung saja kita ke videonya. Check this out. Tegas dan transparan. Kita langsung pada misi aja. Nah, saya pikir lebih banyak kali ada beberapa aspek yang akan saya laksanakan ketika izin Allah nanti masyarakat mempercayakan kepada saya untuk memimpin Desa Payaperupu ini. Dari segi aspek sosial, saya yakin yang percaya bahwa aspek ini adalah aspek yang sangat menyentuh masyarakat, yang sangat dibutuhkan masyarakat. Kita berinteraksi dengan masyarakat. Pertama adalah aktif melakukan penyuluhan-penyuluhan yang ada di desa, karena saya yakin dan percaya bahwasanya banyak hal-hal yang terjadi di desa ini yang masyarakat belum mengetahui bagaimana persoalan-persoalan yang ada terjadi di desa ataupun di kabupaten, seperti contoh penyalahgunaan narkoba ataupun dari segi kesehatan. Kita akan melakukan penyuluhan-penyuluhan seperti penyuluhan bahayanya kanker, bahayanya kista, dan hal-hal yang lainnya. Ini menjadi satu program yang akan saya laksanakan dalam ketika nanti saya terpilih dari aspek sosial. Kemudian satu program lagi yang ingin saya tekankan bahwasanya ketika saya terpilih, saya ingin membuat satu program yang mungkin ini menyentuh masyarakat. Karena apa? Karena ini dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat, yaitu program 1000 itu indah. Artinya kita berharap ini akan dimulai dari aparat desa nantinya, bahwasanya setiap hari ataupun seminggu sekali kita akan mengumpulkan 1000. Jadi 1000 ini nanti kita kumpulkan sampai 3 bulan atau 4 bulan, nanti kita hitung. Ini kita kembalikan kepada masyarakat miskin, masyarakat duafa, dan lain-lainnya. Ini adalah program yang kita mulai dari aparat desa, nanti akan kita sosialisasikan kepada masyarakat. Saya yakin dan percaya tidak ada keberatan masyarakat kalaulah 1000 yang kita kumpulkan dalam waktu seminggu ataupun dalam 1 minggu itu 2 kali kita melakukannya. Kemudian dari segi aspek
ekonomi, ini jelas bahwasanya kita yakin dan percaya aspek inilah yang memang menjadi hal yang sangat untuk masyarakat kita, yang memang diperlukan oleh masyarakat kita, karena kita yakin dan percaya bahwasanya aspek ekonomi adalah aspek yang harus kita bangun komunikasi kepada instansi-instansi. Jadi saya berpikir ketika saya nanti terpilih, ini akan saya lakukan bagaimana saya bisa menjemput bantuan-bantuan yang ada untuk kesejahteraan masyarakat, karena saya yakin dan percaya tidak semua masyarakat ataupun pedagang-pedagang kita ataupun memang pelaku-pelaku ekonomi memang sangat membutuhkan. Jadi saya pikir nantinya ketika saya terpilih, saya akan coba membangun komunikasi kepada pihak-pihak ketiga untuk dapat memberikan CSR-nya kepada kita. Dan CSR ini adalah bantuan, ada beberapa bantuan. Pertama bantuan usaha, kemudian bantuan untuk pelaku usaha dan juga untuk beasiswa ataupun biaya pendidikan. Kemudian yang saya hormatin Bapak Kapolres atau yang mewakilinya, yang saya hormatin Bapak Koramil atau yang mewakilinya, yang saya hormatin Bapak mantan Kepala Desa Payaperupu, yang saya hormatin BPD beserta anggotanya, yang saya hormatin Panitia Pilkades beserta anggotanya, yang saya hormatin dan yang saya sayangi masyarakat Desa Payaperupu, dan yang saya hormatin calon-calon Kepala Desa Payaperupu. Dalam hal ini saya akan menyampaikan visi dan misi saya sebagai berikut. Visi saya adalah mempersiapkan Desa Payaperupu dalam pencapaian kemajuan desa demi kesejahteraan masyarakat. Misi saya adalah 1. Siap melayani kepentingan masyarakat dalam mengatasi semua permasalahan yang dihadapi masyarakat. 2. Berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan melakukan suatu pengembangan peluang usaha yang saat ini kita kenal dengan BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. 3. Memberdaya seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan keahlian dan kemampuan masing-masing dengan terlibat langsung dalam pembangunan Desa Payaperupu. 4. Mempersiapkan generasi muda desa dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti olahraga, seni budaya, keagamaan, dan lain-lain. 5. Akan terus memantau masalah pendidikan dan kesehatan masyarakat. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan para tamu undangan yang saya hormati, demikianlah penyampaian visi dan misi saya ini. Semua ini akan terlaksana jika ada kerjasama di antara kepala desa dan masyarakat Desa Payaperupu. Di sini saya Abdus Salam menyampaikan visi dan misi untuk Desa Payaperupu. Visi saya terwujudnya masyarakat Desa Payaperupu yang religius, amanah, yaitu adil, sejahtera, dan transparan dalam pembangunan. Misi saya yaitu tidak terlalu banyak, tapi insya Allah selama ini yang sudah dibangun atau sudah dilakukan oleh Bapak Kepala Desa, insya Allah akan kita tingkatkan lagi. Yang pertama yaitu memberdayakan potensi yang ada di masyarakat, baik sumber daya alamnya, sumber daya manusianya. Ya, ini nanti saya ulas lagi di bawahnya. Yang kedua, meningkatkan kapasitas, kualitas di bidang pendidikan. Di sini kita insya Allah, jikalau saya jadi kepala desa, pendidikan akan kita tingkatkan
baik dari segi guru, baik dari segi bangunan, baik dari segi yang lainnya. Yang kedua, kita tingkatkan tentang kesehatan. Kita akan buat pelatihan-pelatihan apa dan fungsi kesehatan, baik itu dari segi faktor penyakit, hama, dan lain sebagainya. Yaitu selanjutnya olahraga akan kita tingkatkan lagi, baik dari segi bangunan, baik dari segi anak-anak yang tingkat SD, SMP, SMA baik ataupun umum akan kita upayakan, akan kita tingkatkan lagi. Dan juga seni budaya, seperti yang dibilang Pak Haji Muhammad Jamil tadi, bahwasanya kita dulunya mempunyai seni, insya Allah itu juga sama akan kita tingkatkan. Ya, banyak seni-seni kita, banyak karya-karya seni kita yang insya Allah akan kita tingkatkan. Selanjutnya yang ketiga, meningkatkan 3K, yaitu kebersihan, keindahan, ataupun keamanan. Kebersihan akan kita buat sistem gotong royong, kita buat fogging untuk antisipasi DBD. Kebersihan, keindahan akan kita buat program-program, yaitu perlombaan dalam segi 17 Agustus akan kita adakan perlombaan keindahan. Di samping perlombaan 17 itu juga ada kita buat perlombaan keindahan, di mana dusun yang indah akan kita berikan predikat ataupun hadiah. Dan yang ketiga itu keamanan. Di sini banyak kita dengar, banyak masyarakat mengeluhkan tentang keamanan. Insya Allah akan kita buat pos, setiap dusun akan kita buat pos keamanan. Supaya apa? Supaya insya Allah desa kita ini terhindar dari yang nama kemalingan atau hal yang lainnya. Yaitu keempat, meningkatkan pelatihan, pemberdayaan, dan potensi masyarakat. Di bidang ternak, kita buat kelompok-kelompok ternak di desa ini. Dengan anggaran dana desa akan kita berikan, kita salurkan ternak-ternak yang ada sesuai dengan potensi masyarakat, sesuai dengan keinginan, bukan yang kita mau. Masyarakat yang maunya apa? Ternak kambing, ternak ayam, ternak lembu, dan sebagainya. Dan kelompok yang lainnya, insya Allah seperti ibu-ibu, kelompok menjahit, kelompok sulam, akan kita tingkatkan. Tingkat-tingkat SMA kita buat pelatihan-pelatihan seperti belajar komputer, belajar buat grafis. Grafik itu sangat banyak diminati, dan itu pentingnya untuk ekonomi kedepannya. Ketika mereka sudah mempunyai potensi, mereka bisa mengembangkan, bisa membuat suatu wadah atau suatu kelompok usaha. Semoga ini akan realisasi jika usahanya jadi kepala desa. Yang kelima, meningkatkan infrastruktur yang berkesinambungan. Ya, kita program kita drainase, tali air, insya Allah hasil berapa belusukan kita, Pak Moderator, banyak masyarakat yang menginginkan itu. Di samping itu juga untuk jalan, alhamdulillah Pak Kades semua jalan sudah dibabat habis ke Pak Kades. Jadi nggak ada jalan lagi yang mau kita bangun Pak Kades ya, di gang-gang gitu. Semua udah masa Pak Kades sudah dijalankan, sudah dibangun. Ya, tapi harus yang selanjutnya kita akan memberikan bantuan untuk orang tua-tua kita, baik Bilal yang fakir miskin, insya Allah. Satu menit lagi. Di samping itu juga penggunaan dana desa kita ini, yaitu 32% itu adalah pembangunan.
Jadi pembangunan yang ada di desa kita itu dari 100%-nya itu 32% pembangunan. Insya Allah ini akan kita programkan seperti saya ucapkan tadi. Selanjutnya itu ada 8% untuk COVID. Insya Allah beberapa tahun ke depan COVID ini tidak ada lagi, akan kita bangun ke pembangunan. Yaitu 20%-nya di BUMDes, 40%-nya BLT. BLT ini bantuan langsung tunai. Insya Allah untuk mak-mak kita, untuk orang tua kita akan kita prioritaskan. Ya, BLT bantuan langsung tunai. Insya Allah dari program-program kita ini akan kita laksanakan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sabri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama selalu kita panjatkan puja dan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, dan juga selawat beriring salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang saya hormati Bapak BPD Desa Bayabul, yang saya hormati Ibu PLT Kepala Desa Bayabul, yang saya hormati para perwakilan dari Kamtibnas dan Babinsa, yang saya hormati juga para calon-calon Kades Desa Bayabul, dan yang paling saya sayangi seluruh masyarakat Desa Bayabul yang berhadir di kantor desa kita ini dalam penyampaian visi dan misi calon kepala desa Bayabul. Hari ini memang sedikit saya ada pantun untuk kita semua. Anak raja bermain layang-layang, benang dikumpul menjadi satu. Buat masyarakat Bayabul yang tersayang, izinkan saya menyampaikan sini untuk maju. Pergi ke laut, ambil kepiting disimpan di kota es. Visi dan misi ini sangatlah penting karena ini merupakan program para calon kades. Misi saya seperti yang kita lihat selama ini yaitu kolaborasi membangun desa menjadi lebih baik, unggul dan maju. Berarti saya harus berkolaborasi nih sama semua masyarakat, tidak mementingkan saya sendiri. Apa yang ada dari masyarakat itu kita terima, sama-sama kita majukan desa Bayabul ini. Misi kita tidak banyak-banyak. Pertama, menciptakan pelayanan yang maju, unggul, amanah dan adil. Menciptakan pelayanan maju, unggul, amanah dan adil. Jadi kita tidak ada membedakan kasta, saudara-saudara yang lebih kita utamakan. Kita lebih sifatnya lebih profesional untuk di zaman teknologi ini seperti kita harus menciptakan pelayanan yang lebih maju dan unggul. Kedua, meneruskan infrastruktur yang telah dibangun oleh Bapak Kepala Desa yang lama. Jadi insya Allah kita akan teruskan pembangunan itu dengan juga bersinergi dengan pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi, juga pemerintah pusat. Kita akan bersinergi untuk membangun, menjemput segala apa yang ada bisa kita berikan untuk perkembangan desa Bayabul ini. Juga ada sarana olahraga yang telah dibangun. Saya pastikan, saya optimalisasikan sarana itu akan terus menjadi lebih baik. Kita jaga, bahkan kita majukan. Insya Allah hasilnya kita akan menjadi yang terbaik nanti ke depan. Ketiga, optimalisasikan informasi pendidikan dan pekerjaan.
Untuk pendidikan nanti kita akan usahakan semua terkhusus Desa Payah-Prupu ini dari tingkat SD, tingkat SMP kita harus informasikan mana yang terbaik, anak-anaknya kita data, mana yang belum dapat kit ataupun segala bidik misi akan kita lobby untuk biar bisa anak-anak Desa Payah-Prupu ini khususnya, jangan lagi kita cari lagi yang di luar. Begitu juga dengan pendidikan maupun pekerjaan. Untuk pekerjaan mungkin informasi yang sangat kita berikan itu bisa kita sosialisasikan. Kita akan bekerja sama dengan beberapa outsourcing untuk security. Kita akan bekerja sama beberapa outsourcing tentang lembaga kerja ke luar negeri. Mudah-mudahan pemuda-pemuda desa kita bisa kita optimalkan menuju ke sana. Mengenai infrastruktur tadi juga kita ada beberapa yang perlu terus kita kembangkan. Kemungkinan di daerah kita ini ada, memang kita bilang tiga musim hujan, musim kemarau, juga musim banjir. Jadi kemungkinan mengenai musim banjir itu akan kita optimalkan perencanaan agar tidak menjadi seperti itu akhir-akhirnya. Keempat dan mungkin yang terakhir yaitu santunan tali asih bagi yang tokoh-tokoh masyarakat yang memang telah berbuat atau berprestasi, juga perangkat desa juga yang berprestasi, juga anak-anak muda yang berprestasi baik itu di bidang pendidikan, baik di bidang olahraga, seni dan budaya. Kita nanti bisa memberikan sedikit bagaimana mereka bisa termotivasi untuk berjuang atas prestasi yang telah mereka buat. Jadi santunan tali asih itu banyak juga maknanya, seperti Bilal Bait juga perlu kita pikirkan, dan juga masalah keagamaan lainnya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan dari visi dan misi itu. Mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Fastabiqul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keikhlasan, kesehatan lahir dan batin sehingga saya dapat berdiri di sini berbicara di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu serta seluruh masyarakat Desa Payah-Prupu yang saya cintai. Dan tidak pula lupa saya mengucapkan seiring salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga saya dan kita semua dapat syafaat di akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya cintai serta saya syukuri dari lahir sampai saat ini dan sampai akhir hayat saya nanti, ia adalah ibu, bapak saya, suami saya, Wawan, yang selalu setia dan ikhlas mendampingi perjalanan hidup saya menjadi calon kepala desa Payah-Prupu dengan visi misi mewujudkan keadilan masyarakat Desa Payah-Prupu. Minallah lillah billah, saya jadi ibu kepala Desa Payah-Prupu bersama masyarakat. Bukan janji tapi bukti. Masyarakat ini bukan janji tapi bukti. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Artinya pertanyaan saya ini tidak kepada salah satu calon, Pak. Saya minta ke semuanya.
supaya jangan ada kesalahan paham dan lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan adalah yang pertama begini, mayoritas semua calon kepala desa tadi menyampaikan tentang sedikit banyak tentang perekonomian. Artinya perekonomian yang ada di desa Payah-Krukut ini mayoritas itu adalah pengusaha dodol. Kita ketahui bersama. Artinya seperti ini, dan kita ketahui bersama bahwasanya jalan tol itu akan sedikit lamanya akan segera rampung. Mungkin di masa bapak-bapak inilah memimpinnya nanti jalan tol itu sudah rampung. Kita tidak ingin pengusaha dodol kita yang berada di sini yang sekian lamanya sudah ada, itu jadi seperti mati suri, seperti gambaran pengusaha dodol yang ada di pasar bengkel perbangunan. Artinya seperti itu. Kita tak mau seperti itu. Artinya yang ingin saya berikan pertanyaan kepada seluruh kandidat calon kepala desa pada hari ini, kira-kira apa yang bisa dilakukan ketika hal itu benar-benar memang terjadi. Ini kan menyangkut tentang kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya sekali lagi mohon maaf. Terima kasih kami ucapkan kepada para penanya. Memang kita sadari bahwasanya kalau ini terjadi memang perekonomian kita akan stagnan gitu, perekonomian khususnya pedagang-pedagang jual kita. Tapi ketika saya nanti terpilih, makanya saya katakan tadi bahwasanya kita akan membuka komunikasi dengan pengusaha atau pihak-pihak ketiga, bagaimana bukan hanya dodol saja, apa yang mereka bisa bantu untuk perjuangan pengusaha-pengusaha kita. Karena kita sudah rasakan ketika jembatan kita kemarin dibetuli, banyak pengusaha-pengusaha kita yang memang agak mati suri. Jadi bagi saya ketika nanti terpilih, kita akan coba membangun komunikasi kepada pihak-pihak ketiga bagaimana caranya agar mereka dapat membantu pengusaha-pengusaha kita ataukah memang mempromosikan dodol-dodol yang ada di desa kita ini untuk bisa keluar dari desa kita ini, kemudian dapat mengembangkan ekonomi ini tidak hanya di desa kita tapi seperti minimarket ataupun hal-hal lainnya. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Insya Allah nanti dengan berjalannya waktu yang seperti bisa kita promosikan keluar-luar dodol-dodol yang ada di desa Payah-Krukut ini dengan cara bekerja sama dengan pihak kedua dari kedua. Usaha dodol dan pasar tol, kita akan koordinasi dengan pemerintah kabupaten. Di samping itu juga kita upayakan promosi baik melalui online, ya kita bantu baik melalui online ataupun pameran-pameran yang ada di kabupaten. Di samping itu juga kita selaku warga tetap juga mempromosikan. Jadi dampaknya tidak terlalu minim, dan insya Allah jalan tol ini berapa tahun lagi? Berapa tahun lagi? Bentar lagi. Nah, ya insya Allah usaha-usaha dodol juga akan juga memikirkan di samping itu juga untuk kedepannya. Itu dari saya. Untuk mengantisipasi perekonomian usaha milik warga kita desa Payah-Krukut yang insya Allah nanti kita takutkan yang hal seperti Pak Rahman sampaikan tadi, kemungkinan ada dua cara. Pertama, kita harus bekerja sama dengan dinas perindustrian kabupaten maupun provinsi tentang bagaimana menggalakkan usaha UMKM dodol kita ini bisa sampai ke tingkat nasional maupun internasional. Kedua, kita tetap membuka lahan kios dodol ini
dengan terus mensosialisasikan bahwasanya ikon Desa Payaperupu itu adalah dodol. Jadi dari manapun orang yang ingin mau ke Banda Aceh, dia pasti akan singgah di kota ikon yang dia mau dodol. Rasanya dia lebih enak, nyaman, langsung daripada nanti ke pihak ketiga. Mungkin sosialisasi itu perlu, nanti ada tim-tim UMKM kita bangun di BUMDes tentang IT-nya, tentang sosialisasi itu supaya sumber daya ataupun usaha dodol itu lebih kreatif untuk memajukannya. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas Pak Rahman memberikan pertanyaan itu. Karena saya sendiri pun pengusaha dodol. Ini bukan mesti jalan tol aja. Waktu kita kena COVID pun sudah terjadi. Ya kan, 2 tahun sebelumnya itu pun belum ada tindakan. Jadi kedepannya jika telah dibuka jalan tol, itu masyarakat sendiri yang berpikir mau bagaimana caranya. Itulah yang bisa saya dapat sampaikan. Itulah jawabannya, masyarakat mau yang seperti apa. Sekian dan terima kasih.